Episode 171. Bawakan dia secangkir air panas, istirahat dulu sebentar, kemudian baru pergi ke rumah sakit untuk cek up. Dia menyingkirkan jarum peraknya secara perlahan, saat melihat pasiennya baik-baik saja. Elin, kamu masih tidak mengucapkan berterima kasih kepada dokter ini, kalau dia tidak menyelamatkanmu. Lantas pertanyaannya adalah apakah kamu masih bisa bertahan sampai ke rumah sakit? Teman pasien meneriaki pasien itu. Pasien buru-buru berkata kepada Jensen dengan nada yang tulus, "Terima kasih, dokter. Tidak apa-apa, kedepannya jangan makan terlalu banyak makanan laut dalam satu waktu. Kalaupun kamu ingin memakannya, jangan diikuti dengan makanan yang pedas. Kondisi tubuhmu ini sangat spesial, akan alergi kalau makan terlalu banyak," ujar Jensen. Pasien itu lanjut berkata, "Terima kasih dokter. Apakah aku boleh meminta nomor ponsel dokter? Dokter telah menyelamatkan nyawaku, mau bagaimanapun harus membalas jasa dokter." "Tidak perlu, aku seorang dokter, sudah menjadi tugasku membantu pasien." Jensen melambaikan tangannya lalu pergi bersama Melody. Dokter ini keterampilan medisnya sangat bagus, juga sangat baik hati. Kalau dokternya bukan dia, pasti sudah diperas habis kita. Ini baru dokter mulia, dan yang paling penting adalah dia masih sangat muda. Semua orang memandang punggung Jensen dengan tatapan hormat. Baik Melody atau mereka yang lainnya yang mengikuti Jensen, ikut merasakan tatapan dihormati ini. Namun ini semua adalah hal yang baru bagi Farrell. Meskipun dengan status dirinya, setiap orang juga akan sangat menghormatinya saat bertemu dengannya, tetapi rasa hormat semacam ini hanya ada di depan muka saja, serta hanya didasarkan pada uang dan identitas. Namun penghormatan yang diberikan kepada Jensen ini tulus berasal dari hati. Begitu mereka hendak membayar, pemilik restoran hotpot itu tersenyum berkata, "Dokter, jika aku menagihmu untuk seporsi makanan ini, maka aku adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Anggap saja aku mentraktirmu. Bukankah ini terlalu berlebihan?" Jensen menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa, sudah anggap saja aku melakukan sesuatu untuk dokter pengobatan tradisional." Sebenarnya pemilik restoran ini tahu betul jika bukan Jensen yang menyembuhkan orang sakit itu, maka restoran hotpot mereka pasti akan diperiksa. "Kalau begitu terima kasih." Jensen juga tidak terlalu memedulikan masalah ini, lagi pula dari awal dia diundang oleh Farrell. Begitu dia berjalan keluar dari restoran hotpot, Naura berteriak memanggilnya dengan penuh semangat, "Kak Jensen. Aku tidak menyangka kalau keterampilan medismu sungguh sangat hebat, bahkan sampai alergi pun bisa disembuhkan juga. Aku ingat dulu bibiku juga memiliki alergi dan harus mengonsumsi klorfeniramin CTM serta obat anti-alergi lainnya, tapi kamu hanya dengan akupuntur. Akupuntur tradisional sungguh luar biasa. Pengobatan tradisional memang sangat ampuh, kamu tidak perlu begitu terkejut," ujar Jensen seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Tapi aku sama sekali belum pernah melihat akupuntur yang dapat mengobati penyakit, aku selalu berpikir kalau akupuntur itu hanya untuk sekedar merawat tubuh saja." Naura masih merasa ini semua sangat ajaib, tapi di sisi lain Melody merasa itu adalah hal yang biasa, toh lagi pula dia sudah lama mengetahui tentang keterampilan medis Jensen. Intinya, kebanyakan akupuntur yang kamu lihat hanyalah tahap awal saja, jadi tentu saja itu tidak dapat menangani semua jenis penyakit. Jensen kemudian terus menjelaskan, akupuntur yang sebenarnya adalah menggunakan kekuatan internal pada jarum. Menggunakan kekuatan internal untuk mengontrol jarum? Apakah ini teknik itu? Benarkah teknik ini nyata? Tiba-tiba Melody berteriak. "Omong kosong, kenapa kamu tidak sekalian mengatakan dia malaikat? Hanya menyembuhkan alergi saja sudah mengira dirinya dokter hebat. Menurut pendapatku, kamu masih sekedar dokter antah-berantah yang suka membuat onar." Reval tidak begitu mengerti tentang keterampilan medis. Melihat Jensen yang semakin berbicara semakin menyombongkan dirinya sendiri, tanpa basa-basi dia langsung meremehkannya. Reval, jaga ucapanmu. Kamu tidak mengerti. Belum tentu orang lain tidak mengerti. Cepat minta maaf kepada Dr. Jensen." Tetapi pada saat ini, Farrell menyela ucapan Reval dan menatap Jensen dengan tatapan yang tulus. "Dr. Jensen, terima kasih berkat kamu aku jadi tahu apa itu dokter. Sebelumnya aku belajar kedokteran hanya untuk mengejar Melody dan aku sempat berpikir kalau dokter tapi hari ini kita hanya sebatas itu saja.
Kamu memberikan aku sebuah pelajaran penting yang membuat aku tahu apa itu tanggung jawab dan kehormatan seorang dokter. Melody, Reval serta yang lainnya tercengang. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau Farrell akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Jensen membalasnya dengan senyuman, meskipun Farrell ini berasal dari keluarga yang bergelimangan harta, tetapi dia tidak memiliki sikap arogan keluarga kaya. Sebaliknya perilakunya malah sangat baik. Dr. Jensen, sebelumnya kamu mengatakan tekniki, bolehkah kamu mempraktekannya kepadaku sebentar? Ucap Farrell menambahkan. Seketika Reval menyeletuk dengan lantang, Tuan Farrell, sebenarnya kamu ini sedang berpura-pura atau sedang belajar ilmu kedokterannya. Kamu seharusnya tidak benar-benar percaya ucapan Jensen. Diam kamu. Bentak Farrell. Jensen mengangguk, oke, mari kita coba. Setelah kata-kata itu terucap, dia langsung merentangkan telapak tangannya dan dengan lembut dia meletakkannya di dada Farrell untuk mengatur energi di dalam tubuhnya. Tak lama kemudian seluruh tubuh Farrell bergetar. Farrell yang terkejut pun berseru, begitu hangat, aku merasakan aliran gas masuk ke dalam tubuhku ini benar-benar nyaman. Dr. Jensen, apakah ini benar-benar tekniki? Aku mohon jadilah guruku. Dia benar-benar memiliki tekniki? Naura dan Reval terbelalak, meskipun mereka pernah mendengar tentang tekniki ini tapi mereka selalu menganggapnya sebagai omong kosong belaka. Pengobatan tradisional itu bersifat turun-menurun dan kebetulan sedang kekurangan orang seperti dirimu. Kalau kamu ingin belajar kedokteran denganku, maka aku akan sangat menyambutnya dengan senang hati, tetapi untuk tekniki lumayan sulit. Hal ini tidak dapat dipelajari hanya dalam 1 atau 2 hari saja, ucap Jensen. Guru Jensen, aku tidak takut akan kegagalan dan sekarang aku telah benar-benar menemukan keajaiban dalam pengobatan tradisional, apalagi saat barusan aku pergi. Semua orang menunjukkan sorot mata yang hormat seperti itu, hal itu membuatku menemukan arti dari tujuan hidupku sebenarnya. Farrell mengucapkan kata demi kata, jelas sekali terlihat dalam hatinya, Melody tidak sepenting keterampilan medis. Ini bukan masalah gagal atau bukan, tapi tekniki harus dipraktekkan sejak usia dini. Kecuali jika ada petualangan, kecuali jika kamu beruntung. Kalau tidak dengan usiamu sekarang itu membutuhkan puluhan tahun untuk bisa mencapainya, balas Jensen. Farrell menghela napas berat akan tetapi sorot matanya masih panas. Kalau begitu, Guru Jensen ajarkan aku pengobatan tradisional saja juga tidak apa-apa. Aku bersedia dengan sepenuh hatiku untuk belajar pengobatan tradisional denganmu demi meningkatkan prestise pengobatan tradisional. Tuan Farrell, kamu tidak bercandakan. Kamu adalah tuan muda dari perusahaan properti, untuk apa kamu belajar pengobatan tradisional? Reval merasa, lama-kelamaan ucapan Farrell semakin melantur, sebelumnya Farrell belajar ilmu kedokteran hanya untuk mengejar Melody, tapi sekarang Melody tidak dia dapatkan, dia malah ingin belajar pengobatan tradisional rendahan. Lebih baik dia menggunakan waktu luang ini untuk membuat keadaan lebih baik saja. Kamu tidak mengerti. Farrell menggelengkan kepalanya ke arah Reval. Dalam hatinya Reval sangat geram, kemudian dia menatap sengit Jensen dan berkata, Jensen, kamu bilang kamu bisa tekniki? Bisakah aku melihatnya? Bisa. Jensen tidak kuasa menahan tawa mencibirnya, dia sangat geram dengan orang kaya seperti Reval ini. Dia cuek tidak mau belajar, hanya tahu makan, minum dan bersenang-senang saja. Farrell sangat kesulitan menemukan pengejaran hidupnya. Reval sebagai seorang teman bukan hanya tidak mendukung malah mengguyurnya dengan air dingin kepada Farrell. Naik. Jensen mulai menggerakkan kekuatan internalnya dan menyelimuti seluruh tubuh Reval, hanya untuk melihat tubuh Reval mulai melayang dengan wajahnya yang pucat pasi ketakutan. Ini, hantu. Reval melayang hingga ketinggian lebih dari 1 meter, dia sangat ketakutan sampai 2 tangannya melambai-lambai. Setelah cukup melihatnya, Jensen langsung mengembalikan kekuatan internalnya. Buk. Reval pun jatuh hancur pantatnya retak, dia mengelus pantatnya sambil mengeluh, aduh, bokongku. Jensen pasti kamu sengaja. Tentu saja, mau bagaimanapun dia sebenarnya ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat metode melayang seperti ini, dia masih mengira kalau ini adalah sulap. Maaf, teknikiku masih tidak begitu mahir, jadi aku tidak bisa menangkapmu. Jensen tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Mendengar ucapannya, Reval semakin jengkel. Apanya yang tidak mahir jelas dia sengaja.
Sedari tadi tampang wajah Melody terus menunjukkan tampang antusias. Dengan nada yang cemas dia berkata, "Kakak Jensen, aku juga ingin belajar pengobatan tradisional denganmu, bolehkah?" Episode 172. Aku sangat antusias karena ada begitu banyak orang yang ingin mempelajari pengobatan tradisional. Aku percaya bahwa dalam 3 tahun ke depan pengobatan tradisional akan mendapat tempat di Asosiasi Medis Dunia. Jensen mengangguk, jika kalian ingin belajar pengobatan tradisional kalian harus memulainya dari awal. Kakekku membuka sebuah aula Singlin di Jalan Sungai Utara. Kalau kalian ada waktu luang pergilah ke sana untuk bantu, bagaimanapun merawat orang sakit lebih penting daripada sekedar pengetahuan sekolah. Aula Singlin. Melody dan Farrell saling memandang satu sama lain kemudian mengangguk. Jensen, kemampuan medismu sungguh luar biasa. Aku punya seorang teman bernama Evelyn, beberapa waktu ini dia mengalami sedikit masalah, apakah kamu dapat membantu memeriksa keadaannya? Tepat pada saat ini, Melody tiba-tiba bertanya, apa tanda-tanda penyakitnya? Jadi begini, baru kemarin dia hampir bunuh diri dengan melompat dari gedung. Kita juga tidak tahu penyakit apa yang dia derita, tapi sepertinya dia memiliki sindrom sleepwalking yang sangat menakutkan, ditambah lagi sebelumnya dia tidak pernah mengidap sindrom seperti ini, baru beberapa waktu ini kita memintanya untuk periksa ke dokter, tapi dia masih belum pergi juga. Baiklah, besok atau lusa aku akan pergi menemuinya untukmu. Jensen mengangguk, sindrom sleepwalking juga merupakan penyakit yang paling sulit disembuhkan di seluruh dunia. Jensen juga ingin melihat apakah ada cara untuk menyembuhkannya. Pak Jensen, karena hari ini tidak ada kelas, bagaimana kalau kita pergi ke aula Singlin bersamamu saja? Detik ini Farrell menatap Jensen dengan penuh antusias. Jensen seketika teringat dia juga sudah lama tidak pergi ke sana setelah pembukaan aula Singlin. Anggap saja dia ini mengantar Farrell dan Melody ke aula Singlin. Karena tidak ada mobil, Jensen membawa Farrell ke aula Singlin dengan menaiki kereta bawah tanah. Pada awalnya Farrell ingin mengendarai Bugatti-nya, tetapi Jensen menolak karena mobil mewah seperti itu akan menimbulkan sensasi yang tidak diperlukan jika diparkir dekat aula Singlin. Sesaat kemudian, begitu Jensen dan yang lainnya tiba di aula Singlin, mereka menemukan bahwa saat ini sedang tidak ada pasien yang datang untuk memeriksakan diri. Bibi Jensen, Sofia tengah membereskan bahan obat sementara kakeknya sedang membaca buku. Jensen, kamu datang, siapa mereka? Kakek Herman memberikan tatapan yang aneh kepada Melody dan yang lainnya. Halo, kakek guru. Melody dan yang lainnya pun membungkuk untuk memberi hormat, membuat kakek Herman menjadi lebih terkejut. Kakek, mereka adalah muridku. Kedatangan mereka ke sini adalah untuk belajar pengobatan tradisional. Aku pikir profesi kedokteran saat ini didominasi oleh pengobatan barat. Tapi ada beberapa orang yang masih tertarik dengan pengobatan tradisional maka aku bawa mereka datang ke sini. Jensen terkekeh. Mempelajari pengobatan tradisional itu bagus. Kakek Herman mengangguk gembira. Dulu di kota Seleton mereka juga memiliki beberapa murid, tapi tak lama kemudian karena tidak ada masa depan untuk pengobatan tradisional, satu persatu dari mereka pun berganti karir. Sekarang dia bertemu dengan seseorang yang mau belajar pengobatan tradisional, jadi wajar saja kalau dia sangat gembira. Aula Singlin ini adalah klinik pengobatan tradisional kuno. Cepat atau lambat akan ditutup? Tepat pada saat ini, datanglah dua sosok manusia yang berjalan memasuki pintu. Salah satu dari mereka tampak seperti orang tua berusia 5-60-an. Dia mengenakan setelan tunik khas Asia Timur dan berjalan dengan tongkat dengan pipa rokok di mulutnya. Kamu lagi? Kakek Herman mengerutkan keningnya, tampaknya dia mengenal lelaki tua itu. Oh, pasti ini cucumu kan? Haha. Aku berencana membuka klinik pengobatan barat di Jalan Sungai Utara yang makmur ini, jadi kedatanganku kemari adalah untuk mengingatkan kalian bahwa aku akan membuka klinikku tepat di sebelahmu, jadi cepat atau lambat kalian pasti tidak akan bisa berbisnis dan klinik kalian akan ditutup, bagaimana kalau ditutup sekarang juga saja? Ujar pria itu dengan nada yang penuh percaya diri seraya mengeluarkan seteguk asap. Jensen tidak kuasa mengernyitkan dahinya, apakah dia ingin bersaing? Kamu sengaja kan, kakek membuka aula Singlin di sini dan kamu juga ikut membukanya di dekatnya. Kenapa tidak pergi ke tempat lain saja? Melihat sikapnya yang mengancam, Melody pun seketika merasa sangat jengkel. Apakah ada undang-undang yang menetapkan bahwa dua klinik tidak dapat dibuka di satu jalan?
Pria itu terkekeh seraya menggelengkan kepalanya, terlebih lagi, yang benar-benar memiliki keputusan untuk terus berbisnis bukan aku ataupun kamu, tetapi pasien. Dokter yang benar harus memberikan manfaat kepada orang-orang, bukan malah menipu. Kamu yang menipu, jaga omonganmu. Farrell sangat hormat kepada Jensen sebagai gurunya. Dia juga tidak bisa mentolerir jika orang lain menghina Jensen. Bagaimanapun, dia telah menyaksikan keterampilan medis ajaib Jensen dengan mata kepalanya sendiri, maka daripada itu, dia tahu bahwa Jensen adalah seorang dokter sejati. Haha, Jensen ya. Aku tahu kalau kamu mengenal Profesor Oscar, Pak Edi serta perwakilan Aula Obat Dr. Yanuar, namun, gelarku juga tidak lebih rendah dari gelar mereka. Orang-orang memanggilku Kennedy, aku adalah pensiunan profesor dari RS Rakyat. Aku memiliki gelar doktor dan dulu pernah menerbitkan makalah tentang terapi koktail untuk vaksinasi hepatitis B, yang menimbulkan sensasi di luar negeri, ujar lelaki tua itu dengan nada yang datar. Profesor Kennedy? Ada seorang dokter ajaib yang terkenal seantero Huasia Selatan bernama Dr. Jenius Kennedy. Raut wajah Farrell sedikit berubah. Aku juga pernah mendengar nama ini. Saat aku sedang belajar di luar negeri, makalah yang dia kemukakan telah diakui oleh banyak ahli medis di luar negeri. Dr. Jenius Kennedy dari Huasia bagian selatan? Bahkan Melody juga terperangah, dengan identitasnya yang sebagai putri kecil grup Dorchane tentu saja dia juga pernah mendengar nama itu. Orang ini sangat terkenal di Huasia bagian selatan. Dengar-dengar saat terjadi wabah penyakit besar di ibu kota, Dr. Kennedy ini diundang ke ibu kota untuk memeriksa kondisi para orang besar di ibu kota. Tidak ada yang menyangka kalau dokter yang terkenal seperti itu ingin membuka klinik di sini. Ini tidak pantas dengan identitasnya. Setelah pensiun, aku sudah tidak tertarik lagi mengikuti acara medis dalam negeri, aku hanya ingin memeriksa pasien, memelihara burung serta bermain catur. Inilah kehidupan yang aku inginkan. Seperti tahu pemikiran Melody dan yang lainnya, Dr. Jenius Kennedy menimpali. Namun, Jensen tidak percaya bahwa orang ini akan membuka klinik di sini demi menjalani masa pensiunnya. Bagaimanapun orang ini mengenal Jensen, mengenal guru besar Yanuar, sudah sangat jelas bahwa nampaknya dia datang ke Aula Singlin dengan niat khusus. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan Aula Singlin. Hanya saja Aula Singlin tidak memiliki persinggungan atau permusuhan dengannya. Sebenarnya Dr. Jenius Kennedy ini juga tidak memiliki kepentingan kecuali dia memang diundang oleh seseorang untuk keluar dari rumahnya. Seketika Jensen langsung teringat dengan Irfan Nash, hanya dialah satu-satunya orang yang memiliki kemampuan seperti ini. Dr. Kennedy, jika kamu ingin membuka klinik di sini silakan saja, aku tidak keberatan. Berpikir sampai di sini, Jensen tidak kuasa menahan tawanya. Lelucon, memang aku butuh izinmu untuk membuka klinik di sini. Dr. Jenius Kennedy menggelengkan kepalanya seraya tersenyum sinis. Dia telah mendengar nama Jensen dari lingkaran medis di provinsi itu. Awalnya dia mengira Jensen adalah seorang dokter yang terkenal, akan tetapi kenyataannya dia hanyalah seorang bocah kecil yang bahkan belum tumbuh janggut. Dr. Kennedy selalu percaya bahwa keterampilan medis hanya bisa diakumulasikan oleh usia dan pengalaman, tidak ada yang namanya menjadi seorang ahli dalam sehari. Tempat lain tidak berani untuk dibicarakan, aku ingin di jalan ini jadi ya di sini. Jensen malah tersenyum. Kamu pikir kamu siapa? Percaya atau tidak, besok aku akan langsung membuka klinikku di sini, dan kamu tidak bisa menentangnya sama sekali. Dr. Kennedy menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, tetapi, aku juga tidak mau repot-repot berdebat denganmu, apakah klinik kalian masih bisa buka atau tidak, yah lumayan sulit untuk dibicarakan. Ucapannya sangat penuh dengan rasa percaya diri, membuat kakek Herman dan Jensen diam-diam mengerutkan kening. Kemarin orang tua ini datang ke Aula Singlin dengan gaya yang superior dan sangat percaya diri, dan sekarang dia berkata seperti ini lagi, lantas apakah akan terjadi masalah di Aula Singlin mereka? Aula Singlin. Kami dari Biro Pengawasan Kesehatan ingin melakukan pemeriksaan rutin. Benar saja, banyak orang-orang berseragam tiba-tiba datang dari seberang jalan sambil memegang dokumen. Mereka berbaris menuju Aula Singlin. 173. Baru beberapa hari dibuka, sudah ingin diperiksa. Kakek Herman tidak bisa menahan rasa paniknya yang bergejolak. Namun, Jensen sama sekali tidak peduli. Dia adalah orang yang bijak, tidak perlu takut akan hal apapun, yang paling penting hadapi saja. Mana surat-surat kalian?
Pria itu menatap Jensen dengan datar, dalam hatinya dia mencibir, bocah konyol ini sangat bodoh, bahkan tidak tahu sudah menyinggung siapa. Klinik ini pasti ditutup. Kami memiliki semua dokumennya, Sofia tolong keluarkan semua dokumennya segera. Kakek Herman buru-buru meminta Sofia untuk membantu. Tak lama kemudian, semua dokumen telah dikeluarkan, lalu pria itu mulai melihatnya dengan teliti. Namun dalam hatinya dia merasa sedikit tidak nyaman, karena dokumen-dokumen itu memang lengkap. Saat ini, seseorang menemukan banyak cangkang di dalam lemari obat. Pak, ada barang terlarang di sini. Ini adalah bunga popi, biji millet, dan cangkang dan ada juga mineral arsenik. Di pojokan ada kecoak, kebersihannya tidak sesuai standar. Di sisi ini ada banyak jarum perak, yang merupakan pisau yang dapat dikendalikan. Barang-barang seperti ini tidak boleh ada di klinik. Satu demi satu orang berseragam mulai berteriak. Semua yang kalian bicarakan ini adalah obat, menurut Biro Pengawasan Obat-obatan ini dapat ditempatkan di apotek. Seru Farrell, dia juga belajar pengobatan barat, tentu saja dia tahu kalau itu adalah obat-obatan tradisional. Jarum perak, itu untuk akupuntur. Melody juga ikut berseru, jarum perak juga dilarang. Orang-orang ini pasti sengaja mencari kesalahan. Meskipun barang-barang ini adalah obat-obatan tetapi ini adalah racun obat yang dapat dengan mudah membahayakan masyarakat luas, jadi kami harus menyegelnya karena kebersihan kalian tidak memenuhi standar. Kami memiliki hak untuk menutup bisnis kalian dalam sekejap. Seru pria berseragam itu dengan nada yang dingin. Pagi hari ini kami baru bersih-bersih, tapi sama sekali tidak melihat kecoak. Bukankah kalian yang salah lihat? Jantung kakek Herman yang ketakutan terus berdebar-debar tanpa henti. Ketakutan terbesarnya yakni adalah melakukan tindakan ilegal entah apa itu. Pasti salah lihat. Sofia buru-buru menarik Jensen sambil berkata, Jensen, cepat pikirkan cara untuk berbicara dengan mereka, buat mereka tidak menjerat kita. Namun Jensen hanya menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Dia telah melihat bahwa beberapa orang ini sengaja mencari kesalahan mereka. Mereka dapat membuat tidak peduli seberapa baik mereka melakukannya, tapi tetap saja akan buruk di depan mata mereka. Kemudian, Jensen mengalihkan pandangannya ke arah Dr. Jenius Kennedy. Dia menemukan dokter ini tengah tertawa mencibir menyaksikan pertunjukan bagus di dekatnya dengan sukacita. Jadi, Dr. Jenius Kennedy juga sudah tahu akan masalah ini. Pada awalnya, Jensen masih menghormati Dr. Kennedy, bagaimanapun dia lebih tua dari dirinya dan diperkirakan memiliki keterampilan medis yang luar biasa. Namun, setelah melihat sikap Dr. Kennedy seperti ini, seketika penuh penghinaan dalam hati Jensen. Jikalau pria ini melakukan persaingan yang adil antara pengobatan tradisional dan pengobatan barat, Jensen mungkin masih akan menghormati Kennedy sebagai seorang pria, tapi sekarang Kennedy malah mengandalkan cara kotor. Dalam hati Jensen, Dr. Kennedy ini tidak lebih dari debu kotoran saja. Aula Singlin? Terlalu berlebihan, turunkan plakatnya. Ujar pria berseragam itu sambil melirik plakat kaca di dinding. Tidak boleh diturunkan, tidak boleh diturunkan. Kakek Herman berteriak dengan penuh kecemasan, tapi mana mungkin itu cukup untuk menghentikan orang-orang ini. Pada akhirnya, plakat Aula Singlin yang dia banggakan pun dirobohkan. Kamu tidak akan bisa menanggung konsekuensi dari pencabutan plakat ini. Jensen yang sedari tadi diam akhirnya berbicara, dia memberikan tatapan yang dingin kepada orang-orang ini. Konsekuensi? Ini hanya plakat klinik dukun, ini jelas penipuan. Pria itu tertawa mencibir kemudian injak plakat kaca mereka sambil berteriak dengan nada yang sombong, klinik ini telah disegel. Kalian harus pergi ke Dinas Administrasi Negara untuk mengambil semua dokumennya, baru bisa membuka klinik ini kembali. Dia hanya berucap seperti itu, tapi begitu dia menangani dokumen-dokumen itu, Jensen sekeluarga pasti akan terjebak. Dapat diperkirakan mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa selama paling tidak 3-5 tahun. Seketika raut wajah kakek Herman dan yang lainnya menjadi suram. Karmaya. Kalian pasti telah melakukan sesuatu yang salah, kalau tidak, mana mungkin tempat kalian bisa disegel? Aku kan sudah bilang barusan, pertanyaannya adalah apakah Aula Singlin ini masih bisa beroperasi atau tidak. Detik ini, Kennedy juga melontarkan kalimat itu. Jensen menatapnya sekilas, dengan raut wajah yang sinis dia berkata, kalian bisa menutup klinik, tapi aku juga mau menelepon seseorang sekarang juga.
Telepon saja, cepat telepon. Tersirat penghinaan di ekspresi wajah pria itu, tetapi dalam hatinya agak panik saat melihat Jensen benar-benar menelepon seseorang. Namun, begitu memikirkan apa yang ada di balik layar, dia langsung tersenyum dingin menantinya. Paman Joseph, jadi seperti ini, ada beberapa orang dari Biro Pengawasan datang untuk menyegel Aula Singlin. Apaan ini? Benar-benar kacau, aku akan menelepon dinas pemerintah untukmu sekarang. Jensen menutup teleponnya kemudian menatap pria itu dengan tatapan yang datar. Ketua, sepertinya orang ini memiliki beberapa koneksi. Melihat Jensen dari awal sampai sekarang tidak menunjukkan kepanikan, beberapa orang berseragam mulai panik. Tidak apa-apa, ini hanya sebuah klinik kecil saja, paling hanya mengenal beberapa orang saja. Pria yang bertanggung jawab dalam penyegelan itu masih sangat percaya diri, dia bahkan menunggu selama 10 menit, tetapi tidak ada tanggapan sama sekali. Kemudian dia mulai mencibir, memang kamu menelepon kemana? Untuk menakutiku? Aku beritahu kamu ya, nyali kami besar. Sebenarnya, sebelumnya dia sangat panik, tapi ketika saat tidak ada yang mengangkat telepon Jensen, dia pun yakin kalau Jensen hanya menakut-nakutinya saja. Ding ding ding. Tapi detik ini, akhirnya teleponnya berdering. Parahnya yang menelepon adalah atasannya, Ketua Komisi, Ferdi. Petro, apakah sekarang kamu sedang berada di Aula Singlin di Jalan Sungai Utara? Setelah mengangkat teleponnya, langsung terdengar suara yang sedang murka. Ya, Pak Ferdi, ada apa? Pria yang bertanggung jawab atas penyegelan itu mulai merasa gelisah. Sialan, permainan macam apa sih yang kamu mainkan? Kamu tahu tidak kalau tadi direktur memeriksa seluruh dinas hanya untuk mencari tahu siapa yang sedang pergi ke Aula Singlin? Ternyata kamu, bajingan. Kamu hanya seorang pekerja paruh waktu saja. Siapa yang memberimu keberanian untuk menutup klinik? Berbicara tentang ini, Aula Singlin telah melanggar peraturan. Melanggar apanya melanggar? Tidakkah kamu tahu siapa dokter di Aula Singlin? Dia adalah Dr. Jensen, dokter yang terkenal di kota karena telah menyelamatkan banyak nyawa, dan juga apakah kamu tidak melihat tulisan yang ditulis oleh Pak Joseph di pintu masuk? Saya benar-benar tidak melihatnya. Kedua kaki sang penanggung jawab itu gemetar ketakutan, dia tahu kalau dirinya telah menendang pelat besi itu. Dia tidak pernah menyangka bahwa klinik kecil seperti ini dapat menimbulkan sensasi yang luar biasa di dalam dinas kepemerintahan. Tidak heran selama 10 menit, tidak ada telepon lagi. Ternyata karena sedang mencari mereka. Ditambah lagi, klinik kecil ini memiliki gelar top leader. Di mana ya benda ini? Pria itu buru-buru berteriak kepada bawahannya, cepat, cari apakah ada kata-kata itu, kemungkinan besar Aula Singlin yang sebutkan bukanlah Aula Singlin ini. Tidak perlu dicari, plakat itu ada di kakimu. Jensen tiba-tiba menunjuk ke arah kaki kiri pria itu yang masih berdiri di atas plakat resmi Aula Singlin. Mampus! Pria itu buru-buru berbaring dan menyeka jejak kakinya menggunakan pakaiannya sampai bersih. Untungnya plakat itu terbuat dari kaca, kalau tidak, jika jejak kakinya menginjak kaligrafi serta tulisannya, maka dirinya akan sangat menderita. Wiu. Pada saat ini, terdengar suara mobil polisi yang mendekat kemudian beberapa polisi pun masuk. Seorang pria parubaya dengan temperamen yang tegas berseru, siapa yang sedang membuat masalah? Paronier, mereka. Jensen mengenali pria parubaya tersebut, dia adalah kepala divisi Ronier, dulu dia pernah membantunya sekali. Kalian benar-benar punya nyali yang besar. Jensen ini adalah pria yang berhati besar serta mematuhi hukum. Tapi kalian beraninya menutup klinik miliknya, sekarang aku akan menahan kalian semua. Paroni sangat murka, kemudian langsung menyuruh anak buahnya untuk memborgol orang-orang ini. Ini salah paham. Dokter jantung pria yang bertanggung jawab itu seperti ingin berhenti berdetak, sedangkan orang-orang lainnya mencoba untuk menyelinap pergi. Tetapi untungnya mereka tertangkap sebelum mereka keluar dari gerbang. Kode 174. Kesalahpahaman? Semua orang kembali ke kantor dinas untuk pemeriksaan. Aku ingin melihat aturan mana yang dilanggar oleh Aula Singlin, sampai kalian bisa menyegelnya. Seru kepala divisi Ronier dengan nada yang dingin, bawa mereka. Para polisi pun membawa beberapa orang berseragam ini keluar dari Aula Singlin. Satu persatu dari mereka mulai menundukkan kepalanya bak cucu penyu. Dr. Jensen, orang-orang ini hanyalah pekerja paruh waktu,
Entah siapa yang menghasut mereka sampai merepotkan dirimu. Kepala divisi Ronnie tersenyum kepada Jensen. Tidak apa-apa, seseorang yang tidak bersalah tidak perlu membuktikan dirinya sendiri. Terima kasih Pak Ronnie, ucap Jensen berterima kasih. Baiklah kalau begitu teruskan saja tugasmu. Aku akan kembali ke kantor untuk menginterogasi anak nakal ini. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Pak Ronnie pun pamit pergi, tetapi dia tetap mengutuk, benar-benar punya nyali. Klinik yang dinamai oleh sekretaris Joseph sendiri, bahkan berani mereka tutup. Tak lama kemudian Ronnie melihat jalanan telah penuh dengan orang-orang. Dia pun buru-buru memberikan klarifikasi tentang Aula Singlin, membuat orang-orang yang lalu lalang menganggukkan kepala mereka. Mereka yang awalnya mengira Aula Singlin adalah klinik gadungan, sekarang sudah mengerti tampaknya Aula Singlin hanya dijelek-jelekan saja. Menatap wajah suram Dr. Genius Kennedy, Jensen tiba-tiba tertawa. Dr. Genius Kennedy, apakah aku membuatmu sangat kecewa? Dalam sekejap Dr. Genius Kennedy mengkondisikan ekspresinya, dengan nada yang dingin berseru, kenapa aku harus kecewa? Klinik ini dibuat agar orang-orang dapat memeriksa penyakit, tunggu saja sampai klinikku dibuka, dengan teknologi medis terbaru dalam memeriksa penyakit, cepat atau lambat klinik surammu ini akan tutup. Seperti yang telah aku katakan sebelumnya, kalau kamu ingin membuka klinik, kamu harus memerlukan izinku. Timpal Jensen. Kamu pikir kamu siapa? Aku peringatkan ya, aku akan langsung membuka klinikku besok. Dr. Genius Kennedy pun murka, dengan senioritasnya, kemanapun dia pergi keberadaannya akan sangat dihormati. Akan tetapi anak ini, dengan hanya beberapa latar belakang saja, sudah berani mengancamnya kemudian dengan nada yang geram dia berseru kepada orang di belakangnya, segera hubungi perantara profesional, dan katakan kepadanya kalau aku ingin menyewa tempat di sebelah Aula Singlin, jika tidak bisa, langsung beli saja. Orang-orang di belakangnya buru-buru menelepon, dengan nada yang mendominasi mereka berteriak, perantara profesional, kami ingin mendirikan toko di sebelah Aula Singlin di Jalan Sungai Utara, sebutkan berapa uang sewanya akan kami bayar 3 kali lipat. Oh ini, kita harus bertanya kepada pemiliknya terlebih dahulu baru bisa tahu harganya. Siapa pemiliknya? Berikan saja nomornya kepadaku. Tak lama pria itu segera menerima nomor teleponnya dan menyuruh Dr. Genius Kennedy untuk menelepon secara langsung. Tetapi, telepon Jensen lah yang berdering. Dan Dr. Genius Kennedy baru saja menelepon pemilik toko, hanya untuk melihat telepon Jensen berdering. Kebetulan sekali. Lantas apakah pemilik tempat itu adalah Jensen? Lelucon apa ini? Tanpa banyak berpikir, Dr. Kennedy langsung mengangkat teleponnya dan berteriak, berapa harga sewa toko Anda? Sebutkan harganya, saya akan menyewanya 3 kali lipat dari harga sewa. Jika itu tidak cukup saya akan membelinya langsung. Maaf, tapi saya tidak menyewakannya ataupun menjual. Jensen tertawa di ujung telepon. Oh, jadi kamu pemiliknya. Akhirnya Dr. Genius Kennedy bereaksi seketika telepon yang ada di tangannya jatuh ke tanah. Dia pun segera mengalihkan pandangannya ke arah Jensen. Aku kan sudah bilang, kalau kamu ingin membuka toko di sini itu, maka harus melalui persetujuanku dulu. Jensen menyiratkan tatapan jijik kepada Kennedy. Jensen, kamu memang lumayan punya sesuatu, tapi jangan terlalu sombong. Dr. Genius Kennedy sekarang sangat murka. Dia tidak pernah menyangka kalau Jensen begitu unik, sampai membeli semua toko di sebelahnya. Dia tiba-tiba mencibir berkata, aku sudah tidak ingin toko di sebelahmu, aku akan menyewa toko lain. Semakin kamu tidak mengizinkanku untuk membuka klinik itu, maka aku akan semakin menunjukkan bahwa kamu sangat takut kepadaku, dan aku semakin ingin membuka klinikku. Setelah kata-kata diucapkan, dia langsung mengangkat teleponnya hendak menelepon perantara. Mohon maaf, tapi seluruh jalan ini milikku. Belum sempat telepon itu tersambung, suara Jensen telah terdengar ke telinganya. Plak. Ponsel yang ada di tangan Dr. Kennedy langsung terjatuh ke tanah. Dan pada saat ini, ada banyak orang yang tengah berkumpul di luar toko untuk menyaksikan pemandangan hiruk-pikuk. Bahkan pemilik toko yang ada di sebelah juga ada di sana, semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka semua dapat melihat bahwa lelaki tua yang tampaknya berstatus tinggi ini ingin menekan Aula Singlin, tapi bukannya berhasil mendapatkan kemenangan, alhasil malah lelucon yang mereka dapatkan. Dokter, gawat, tolong selamatkan anakku. Tepat pada saat ini,
Seorang wanita berusia 30-an menggendong anaknya ke aula Singlin dan langsung bergegas masuk. Di belakangnya juga ada ayah, kakek serta nenek dari anak itu. Paras wajah anak ini pucat pasi, dia pingsan serta mulutnya terus-menerus mengeluarkan busa putih. Seluruh tubuhnya berasap tanpa henti. Sangat jelas itu adalah tanda keracunan. Saya adalah Dr. Genius Kennedy. Dr. Genius Kennedy menggunakan kesempatan ini untuk berteriak di depan Jensen karena sekarang ada begitu banyak orang yang menonton. Dia baru saja ingin mengalahkan Jensen dengan keterampilan medisnya agar semua orang tahu akan kehebatannya. Dr. Genius, tolong periksa anak saya. Saat saya sibuk bertani, anak itu sendirian di rumah kemudian dia meminum pestisida. Seru wanita itu sambil menangis. Seketika raut wajah Dr. Genius Kennedy berubah, membuat wanita itu menurunkan anaknya dan mengerutkan kening. Dia harus segera dikirim ke rumah sakit untuk melakukan pembersihan lambung. Kami sudah memanggil ambulans, tapi saya takut akan terlambat. Ujar wanita itu seraya menatap anaknya, karena tanda-tanda yang dialami anaknya sudah jelas salah. Saya tahu waktunya sangat singkat, tetapi keracunan pestisida adalah hal yang sangat serius, usus dan perut anak sangat lemah. Jika tidak segera diselamatkan, konsekuensinya akan tidak terbayangkan, ucap Dr. Kennedy dengan nada yang menyesal. Tapi di lubuk hatinya dia juga diam sangat tertekan, sangat tidak mudah mendapat kesempatan untuk bermain keterampilan medis. Alhasil malah keracunan pestisida. Keracunan semacam ini hanya bisa mengandalkan alat rumah sakit untuk bisa tetap hidup, dan sekarang dia tidak membawa apapun, lantas bagaimana dia bisa menyelamatkan anak ini? Selain itu, saya juga belum tahu jenis pestisida apa itu. Apakah Anda membawa botolnya? Ucap Dr. Kennedy menambahkan. Saya lupa membawanya. Omong kosong, bawa botol pestisida itu dan segera pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan. Dr. Kennedy segera menegurnya, tetapi tepat pada saat ini Jensen mendorongnya. Minggir, pasien ini datang ke aula Singlin untuk mendapatkan perawatan, kenapa kamu malah membuat kegaduhan? Hati-hati ya, aku peringatkan kamu untuk tidak melakukan praktek ilegal. Aku melakukan praktek kedokteran secara ilegal? Apakah kamu tahu siapa diriku? Dr. Genius Kennedy sangat marah. Aku tahu kamu adalah seorang dokter Kennedy yang jenius, tapi penyakit sekecil ini saja kamu tidak bisa memeriksanya, lantas bagaimana kamu belajar ilmu kedokteran? Ada masalah atau tidak langsung menyuruh orang ke rumah sakit atau tidak malah tergantung pada alat, kamu menjadi dokter hanya mengandalkan teknologi ya, seru Jensen menegurnya. Apakah ini penyakit ringan? Napas Dr. Kennedy merasa tercekat, kemudian dia tersenyum. Jensen juga terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya lalu bertanya kepada wanita itu, sudah berapa lama minum pestisidanya? Dan berapa banyak yang dia minum? 15 menit, hanya seteguk saja. Jawab wanita itu. Masalah sepele. Jensen mengangguk kemudian meminta Sofia untuk segera menyiapkan semangkuk besar sup kacang hijau. Masalah sepele? Kamu gila ya? Aku benar-benar meragukan apakah aula Singlin milikmu ini adalah klinik gadungan atau apa. Dengan suara yang lantang tiba-tiba Dr. Kennedy berseru kepada orang banyak, semuanya lihat, meminum pestisida adalah masalah yang besar, bisanya dia malah bilang kalau ini adalah masalah sepele, dia adalah dokter gadungan. Seketika keramaian segera menunjuk, harus dikatakan kalau meminum pestisida adalah masalah yang besar, dengan beberapa menit saja, nyawa bisa melayang. Aula Singlin ini tidak bisa membedakan masalah yang besar dan sepele ya. Cepat, pergi ke jalan raya untuk menunggu ambulans. Wanita itu juga mengabaikan Jensen. Tidak perlu membuang waktu, kalau kamu percaya kepadaku, biarkanlah anak itu minum semangkuk sup kacang hijau ini dulu, ujar Jensen menasihati. Minggir, jika terjadi sesuatu pada anakku, aku tidak akan melepaskanmu. Mana mungkin wanita itu mendengarnya. Dia langsung menggendong anaknya dan berlari keluar, tetapi begitu kakek dan nenek dari anak itu melihat plakat, aula Singlin, ini, kakek itu langsung buru-buru menyeletuk, masih ada waktu 10 menit untuk ambulans tiba, mengapa tidak coba dulu aula Singlin ini adalah klinik pengobatan tradisional kuno. Generasi tua jelas percaya pada pengobatan kuno. Episode 175. Ayah, sekarang sudah zaman apa? Kamu tidak bisa memainkan nyawa Jerome, klinik pengobatan tradisional ini sudah jelas tidak bisa memeriksa pasien. Wanita itu mengelak. Alin,
Apa yang ayah katakan itu benar, biarkan dia mencobanya. Baru setelah suami wanita itu berbicara, wanita itu baru menggertakkan giginya dan mengangguk dengan patuh lalu membiarkan Jensen mengobati anaknya. Jensen berjongkok dan kemudian mengeluarkan jarum suntik kupu-kupu dari kayunya. Jarum ini dapat menyelamatkan orang mati suri dan menyembuhkan luka serta merangsang tubuh manusia untuk bangkit. Sayangnya, Jensen hanya mendalami seni ini, berlatih baru sampai ke tingkat kedua. Kalau dia dapat menggunakan 12 jarum yin dan yang ini, mungkin dia dapat mengubah orang mati menjadi hidup kembali. Jensen menancapkan jarum itu ke kaki, wajah dan tangan anak itu, kemudian menyuapkan semangkuk besar sup kacang hijau ke mulutnya. Namun, sup kacang hijau itu terlalu banyak, dalam sekejap anak itu memuntahkan semua isi perutnya serta ekspresi wajahnya terlihat sangat kesakitan. Jerome! Wanita itu berteriak dengan hati yang terluka. Wah! Namun saat ini, anak itu tiba-tiba memuntahkan lebih banyak muntah, semua sup kacang hijau serta pestisida yang tadi dia minum. Ibu! Beberapa saat kemudian, anak itu memandang wanita itu dengan lemah dan raut wajah yang ketakutan. Jerome! Dengan senang wanita itu memeluk anaknya, kemudian menatap Jensen dengan terkejut lalu terus-menerus membungkuk untuk memberi hormat. Terima kasih dokter, terima kasih dokter. Sungguh menakjubkan, bahkan keracunan pestisida juga bisa disembuhkan. Dengar-dengar, Aula Singlin adalah rumah sakit yang dihormati di Asmenia, mereka memiliki keterampilan medis berupa tulang layu dan daging mentah. Sekarang tampaknya keterampilan medis mereka sangat luar biasa. Dokter pengobatan tradisional kuno itu sangat luar biasa, dia bahkan tidak membutuhkan peralatan sama sekali dan langsung bisa mencuci perut anak ini serta menyembuhkannya dengan semangkuk sup kacang hijau saja. Semua orang yang berada di luar gerbang berseru kaget. Kakek Herman dan Sofia saling bertatap mata, kemudian tersenyum dengan bangga, hati mereka terasa sangat hangat. Apa yang terjadi? Aku curiga belum begitu membaik, paling tidak 10 menit lagi anak itu bisa meninggal dunia. Tiba-tiba Dr. Jenius Kennedy berteriak dengan lantang, dia memiliki gelar doktor serta ilmu kedokteran yang dia pelajari adalah yang paling komprehensif dan sistematis. Mana mungkin dia pernah melihat metode penanganan keracunan pestisida seperti ini? Apakah kamu tahu efek kacang hijau? Jensen memberikan tatapan yang dingin kepada Dr. Jenius Kennedy. Tentu saja aku tahu, kalau kacang hijau memiliki kandungan protein globulin, dan mengandung metionin, triptofan, tirosin, dan asam amino lainnya, dengan santai Dr. Kennedy menjelaskan. Sudahlah, jangan bicarakan hal tidak jelas ini kepadaku, kamu hanya perlu tahu bahwa kacang hijau adalah salah satu penolak racun alami yang dapat menyembuhkan semua jenis racun. Anak ini hanya minum seteguk pestisida maka daripada itu aku mengisi perutnya dengan sup kacang hijau untuk memaksa tubuhnya mengeluarkan sisa pestisida. Dan beberapa mulai terserap oleh kacang hijau. Bagaimanapun, kacang hijau memiliki efek diuresis serta mengurangi pembengkakan, menghilangkan panas dan juga detoksifikasi. Bahkan jika racun arsenik dan zat lain dimakan secara tidak sengaja, kacang hijau juga dapat mengurangi atau menghilangkan racun dalam tubuh sehingga tidak diserap oleh saluran pencernaan. Jensen memotong ucapannya dengan tidak sabar, pengobatan barat kalian juga menggunakan alat rumah sakit untuk mengobati penyakit ringan yang sepele. Lantas apakah kalian masih bisa menyembuhkan pasien tanpa alat? Aku kan sudah bilang kalau ini hanya masalah kecil saja, kamu malah menganggapnya sebagai penyakit serius. Kamu. Dr. Kennedy tidak yakin, tapi terdengar suara cemoohan di sekelilingnya. Sebelumnya Dr. Kennedy ini mengatakan bahwa keracunan pestisida adalah hal yang serius, tetapi Aula Singlin dapat menyembuhkannya hanya dengan semangkuk sup kacang hijau. Sekarang siapa yang memiliki keterampilan medis lebih hebat? Bukankah dengan sekilas sudah dapat terlihat jelas siapa yang paling hebat? Dan detik ini, ambulans baru dating. Perawat dan yang lainnya melihat anak itu sudah bangun, mereka semua merasa sangat terkejut apakah keracunan pestisida masih bisa begitu energik? Pergi saja ke rumah sakit untuk memulihkan diri. Ujar Jensen kepada keluarga wanita itu. Dokter benar pantas disebut dokter yang hebat. Setelah keluarga wanita itu memberikan hormat kepada Jensen, mereka pun lekas pergi. Tentu saja Jensen mendapatkan penghormatannya. Hal ini membuat paras Dr. Kennedy yang ada di sebelahnya menjadi suram, karena biasanya penghormatan syukur dari anggota keluarga pasien sebagian besar jatuh kepadanya,
Akan tetapi hari ini dia malah diabaikan dan bahkan ditertawakan. Dia tidak bisa mengatakan apapun lagi, lalu bergegas pergi dengan orang-orangnya juga. Dokter Kennedy, aku dokter pengobatan tradisional tidak pernah takut akan tantangan. Aku akan menyewakan toko ketiga di jalan ini. Untukmu dengan harga sewa 3 kali lipat dari toko lain. Kalau kamu punya kemampuan, kamu dapat membuka klinik di sini. Jensen berujar dengan nada yang dingin. Seluruh tubuh Dokter Kennedy bergetar terkejut, seketika langsung tertawa mencibir. Aku pasti akan membukanya, aku ingin menggunakan teknologi dan perawatan medis terbaru untuk mengalahkanmu, dokter pengobatan tradisional pembuat onar yang sukanya berpura-pura. Setelah kata-kata itu terjatuh, dengan tatapan mengejek dari kerumunan orang, Dr. Jenius Kennedy pun pergi dengan geram. Masih lebih hebat pengobatan tradisional, mereka tidak takut pada tantangan. Ini adalah seni bela diri tradisional kami. Sekarang, pengobatan tradisional telah menurun karena praktek pengobatan barat secara vertikal dan horizontal dari luar negeri, tetapi bukan berarti pengobatan tradisional benar-benar tidak bagus. Hanya saja hanya ada sedikit dokter pengobatan tradisional yang hebat, menurutku Aula Singlin ini adalah pengobatan tradisional yang paling ampuh. Aku dengar di Wasia bagian selatan terdapat aula obat, dan aula semi kuning. Ini semua adalah klinik tua yang sudah berusia seabad, sekarang bertambah lagi satu aula Singlin. Ada banyak suara ricuh di jalanan, kemudian mulai banyak orang yang masuk untuk berobat. Jensen tersenyum berseri-seri, kemudian membiarkan kakek serta kakak bibinya bertanggung jawab untuk menangani para pasien. Sementara Melody dan Farrell juga datang untuk ikut membantu, dia melihat ke klinik yang ramai, seketika merasa tidak ada cukup tenaga kerja. Setelah hari yang sibuk dan begitu sampai kembali ke rumah, Jensen melihat Elena baru saja pulang kerja. Kelihatan dari wajahnya, Elena sedikit lelah, tapi tidak ada roh hantu yang menyelimuti dirinya lagi. Jensen, kamu sudah pulang. Apakah bisnis Aula Singlin baik-baik saja? Melihat Jensen sangat senang, Elena langsung meraih tangan Jensen dan naik ke lantai 2. Bisnis masih bagus, kamu kelelahan ya? Jensen tersenyum kemudian memijat bahu Elena seperti biasa. Tentu saja dia yang mendapatkan lebih banyak keuntungan. Yah, pekerjaanku sudah semakin banyak. Aku harus bersiap-siap untuk ditransfer ke tim operasi khusus yang lebih tinggi karena biro telah melakukan evaluasi sepenuhnya kepada kami, ujar Elena. Jensen diam-diam merasa berat hati, dia berharap istrinya adalah tipikal istri rumah tangga, jadi sebagai suaminya dia tidak perlu takut lagi. Lagi pula Elena memiliki beberapa catatan harta karun di tubuhnya, jikalau seorang pembunuh menargetkan dia, maka akan sangat merepotkan nantinya. Ngomong-ngomong, apakah Jay Smith telah dihukum? Ini. Elena ragu sejenak dan tertawa, sudah dihukum, kamu jangan khawatir, dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Baguslah kalau begitu, menangkap bajingan ini akan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Setidaknya tidak ada lagi gadis lugu yang akan dia jerat. Jensen mengangguk gembira, dia juga tidak melihat raut wajah Elena sedikit bersalah. Sebaliknya tiba-tiba Jensen menatap leher Elena. Karena Elena sedang duduk, sementara Jensen memijat bahunya di belakangnya, jadi dia telah terbiasa melihat hal yang seharusnya tidak dia lihat dari sudut ini, hanya saja sorot mata Jensen terus tertuju kepada kalung giok putihnya. Elena, kamu telah memakai kalung ini sejak lama, tampaknya sebelum menikah kamu sudah memilikinya, memangnya siapa yang memberikannya kepadamu? Kata kakek. Sejak aku lahir pun sudah ada, memangnya kenapa? Tidak, kalungnya indah sekali. Di lain hari nanti aku akan memberimu kalung juga. Ujar Jensen sambil tertawa, sebelumnya dia sudah biasa melakukan taktik ini kepadanya. Maka daripada itu, dia dapat mengetahui bahwa kalung ini telah berumur ratusan tahun. Namun, Elena tampaknya tidak tahu masalah catatan pemeriksaan harta karun surga misterius. Apakah mungkin benda itu ada di kalung ini? Ngomong-ngomong, kita kan sudah menikah lebih dari setahun dan selama ini kita belum pernah mengunjungi kakek. Jika kamu ada waktu luang, teleponlah kakekku, kita akan pergi untuk mengunjunginya, ujar Elena. 176. Baik. Jensen juga penasaran dengan kakek Elena. Lagi pula, dia belum pernah melihat lelaki tua itu. Yang terpenting adalah lelaki tua ini sepertinya mengenal ayahnya. Pas sekali untuk bertanya kemana ayahnya pergi. Jensen, kenapa kita tidak tidur bersama saja malam ini? Saat ini, Elena memandang Jensen dengan malu-malu.
Jensen tercengang sampai tidak bisa berkata-kata. Dia senang sekali sampai mau menyemburkan api dari hidungnya. Dia sudah menunggu lama sekali datangnya hari ini. Hanya tidur bersama saja, kamu tidak akan bisa menggerakkan tangan dan kakimu, Elena menggertakkan giginya. Jensen tiba-tiba menjadi lemas. Namun, awal yang baik adalah setengah dari keberhasilan. Bertahanlah sebentar lagi dan pasti akan ada kesempatan nanti. Namun, malam ini keduanya tidur dengan tidak nyenyak karena biasanya hanya tidur sendirian. Sekarang, tiba-tiba tidur berdua, mereka tentu saja sedikit tidak terbiasa. Keesokan paginya, Jensen memikirkan pasien yang dikatakan Naura, kemudian Jensen pergi dengan Diana ke Universitas Asmenia. Kakak ipar, kamu sungguh tidak berguna. Diana mengenakan seragam sekolah hari ini. Roknya sangat pendek, memperlihatkan kakinya yang panjang, terkesan awet muda dan berseri. Dari mana aku tidak berguna? Jensen menatap kaki Diana dan tanpa sadar membuatnya teringat tentang kejadian di asrama tua terakhir kali. Dia tidak berani melihatnya lagi. Kamu tidur dengan kakakku tadi malam, dan kamu tidak melakukan apapun. Diana mengalihkan pandangannya. Dasar anak kecil, kamu ternyata menguping. Ya ampun, ini adalah privasi hubungan suami istri kita, bisakah kamu berhenti menguping? Jensen benar-benar tidak bisa berkata-kata. Aku mengkhawatirkanmu. Kamu sudah lama menikah dengan kakakku dan belum punya anak. Kamu yang tidak becus. Diana, kamu berpikir terlalu jauh. Ini adalah masalah yang muncul dari sisi kakakmu. Aku hanya menghormatinya. Hal pria seperti ini, kamu tidak akan mengerti. Omong kosong, terakhir kali kamu bahkan menyentuh kakiku, kamu bukan seorang pria sejati. Kamu juga tadi diam-diam melirik kakiku. Setiap kali aku memegang tanganmu, kamu tampak enggan tapi sebenarnya kamu merasa sedikit tidak rela melepaskan. Berbicara dengan Diana benar-benar membuat Jensen marah setengah mati. Dia pun akhirnya mengabaikannya. Untuk apa kamu pergi ke Universitas Asmenia? Apakah kamu berencana memiliki seorang simpanan? Kakak ipar, aku peringatkan kamu, kalau kamu berani main-main, siap-siap saja akan aku adukan ke kakakku. Diana masih menggoda tangan Jensen dan menyentuh tangan halusnya secara sengaja. Apakah kakak iparmu adalah orang seperti itu? Aku mau pergi ke Universitas Asmenia untuk memberikan teman kampus dalam berkonsultasi. Selain itu, aku sekarang adalah dosen di Universitas Asmenia, pergi ke universitas bukanlah hal yang aneh. Jensen ingin menarik tangannya, tetapi dia masih tidak bisa menghentikan Diana. Dia bergumam tanpa suara, gadis ini sudah dewasa dan hampir mengejar langkah kakak perempuannya. Siapa? Diana bersikukuh. Kalau tidak salah namanya Evelyn. Evelyn? Wajah cantik Diana berubah, teman yang ditindas dan diperkosa? Aku telah mendengar desas-desus bahwa Evelyn ini seperti telah ditipu oleh ahli waris orang kaya. Belakangan ini, generasi kedua yang kaya ini terungkap dan digugat. Pengadilan meminta Evelyn ini untuk bersaksi di pengadilan. Dia tidak berani karena kondisi mentalnya masih sangat buruk. Dia sangat menyedihkan. Anggota keluarganya adalah pekerja yang di PHK. Ibunya menjual sarapan pagi di pinggir jalan. Kaki ayahnya patah sejak bertahun-tahun lalu. Dia biasa mendorong gerobak untuk mengumpulkan sampah. Aku pikir Evelyn akan membantu keluarganya setelah lulus, tetapi malah terjadi hal seperti ini. Sebelum kecelakaan itu, dia berprestasi di sekolah. Mendengar hal ini, Jensen mengerutkan keningnya dan merasa tidak asing dengan hal ini. Tak lama kemudian, keduanya tiba di Universitas Asmenia. Diana membawa Jensen ke asrama putri dan melihat Naura dari kejauhan. Diana? Naura agak terkejut melihat Diana bersama dengan Jensen. Dia saudara iparku Naura. Diana tersenyum dan berkata dengan bangga. Jensen bertanya, apakah Evelyn ada di asrama? Pak Jensen, dia tidak pergi ke kelas akhir ini dan tidak banyak makan. Dia hanya mengurung diri di asrama. Kami semua merasa sedih. Naura mengangguk, meskipun keadaan keluarga Evelyn tidak baik, dia tidak pernah merasa minder. Dia dulu berteman baik denganku. Pak Jensen, kamu harus menyembuhkannya. Baik. Jensen mengangguk. Dia sudah tahu gejala berjalan dalam tidur seperti ini. Berjalan dalam tidur adalah gangguan tidur neurotik yang sulit disembuhkan dan hanya dapat diobati dan dicegah.
Secara umum, dengan meminum obat masih dapat dikurangi dan bisa sembuh seperti orang biasa selama beberapa tahun. Namun, jika suasana hati pasien sedang tidak stabil, maka kemungkinan saja kambuh. Berjalan dalam tidur Evelyn mungkin disebabkan oleh syok. Aku akan mengantarmu. Tapi aku tidak bisa menjamin apakah Evelyn mau menemuimu atau tidak. Dalam beberapa waktu belakangan ini, dia tidak pernah menghiraukan orang lain selain teman-teman sekamar. Dia tidak akan menjawab tidak peduli bagaimanapun dipertanyakan. Naura membawa Jensen melewati bibi penjaga asrama dengan berhati-hati lalu langsung berlari ke lantai 4. Ah, ini. Dalam perjalanannya, dia bertemu banyak siswi, semuanya berseru histeris. Kecilkan suaramu, dia adalah Pak Jensen, dia datang ke sini untuk menengok Evelyn. Dengan penjelasan Naura, semua siswi langsung menyadari dan menatap Jensen sambil tersenyum. Bagi mereka, Jensen adalah seorang selebriti di universitas. Bapak, itu di sana. Sesaat kemudian, di depan sebuah asrama di lantai 4, Naura menunjuk ke dalam dan berkata, namun, aku tidak tahu apakah Evelyn mau menemui kamu atau tidak. Jensen melirik ke asrama dan menemukan bahwa jendela asrama menghadap ke gunung. Dia bisa melihat pepohonan lebat dan jalan setapak yang terbuat dari batu sampai ke puncak gunung. Menurut kepercayaan terhadap Feng Shui, jika keberuntungannya rendah, mudah untuk melihat hal-hal yang kotor. Evelyn, saat kamu tidur di malam hari, ingatlah untuk menutup jendela. Pak Jensen, jika harus menutup jendela, udaranya akan sangat pengap. Semua orang terbiasa membuka jendela. Kalau begitu pasang tirai. Pak Jensen, aku mengenal dirimu. Jangan khawatir, aku percaya denganmu. Evelyn tersenyum manis. Berdasarkan penampilannya, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang sakit. Aku akan mengukur denyut nadinya. Jensen tersenyum dan mengangguk, lalu memegang tangan Evelyn dan merasakan denyut nadinya. Setelah sesaat, dia tersenyum dan berkata, penyakitmu juga bukan masalah besar, hanya ketakutan yang berlebihan. Aku akan memberikan resep untuk menenangkan saraf. Banyaklah istirahat dan kondisimu akan membaik. Namun, penyakit jantung masih perlu dikonsultasikan dengan dokter spesialis jantung. Aku tahu kamu memiliki masalah dalam hati, bisakah kamu memberitahuku? Evelyn menatap Jensen dan mengangguk. Naura dan yang lainnya sangat terkejut. Bahkan mereka sendiri tidak bisa membuat Evelyn goyah seperti ini, tetapi Jensen berhasil, padahal dia baru saja tiba. Pak, aku tidak rela. Evelyn menggertakkan giginya, tiba-tiba matanya, Jay Smith dia adalah orang jahat. Menjadi ganas, katanya dia bisa membantu ayahku, tapi dia berbohong. Aku tidak akan pernah membiarkannya begitu saja. Evelyn, tenang. Melihat kemunculan gejala Evelyn, Naura dan yang lainnya langsung bergegas berteriak. Aku baik-baik saja, aku sangat tenang. Evelyn mengangkat kepalanya dan melihat Naura dan yang lainnya tersenyum, tapi senyumnya sangat garang. Aku percaya Pak Jensen karena aku melihatnya datang untuk menyelamatkanku pada hari itu. Aku tahu Jay Smith sudah ditangkap, tapi ayahnya menyelamatkannya dan menemukan seseorang untuk menanggung kesalahannya. Semua orang tidak bisa mencegahnya. Pengadilan meminta aku untuk menjadi saksi, tetapi mereka tidak mempercayaiku. Sebaliknya, mereka menuduh aku merayu Jay Smith dan melakukan transaksi. Sekarang aku tidak berani mengatakan yang sebenarnya lagi. Aku khawatir mereka akan membalasnya ke orang tuaku. Aku sangat takut, tapi aku tidak rela. Episode 177. Evelyn baru saja berbicara dan tiba-tiba menangis lagi. Naura dan yang lainnya baru mengetahui keseluruhan ceritanya. Dan wajah Jensen tak berubah, matanya penuh dengan amarah yang mendalam. Ternyata Evelyn adalah salah satu wanita yang ditipu dan sepertinya dia adalah gadis terakhir yang diselamatkan di villa hari itu. Pantas saja Evelyn percaya pada dirinya. Lagi pula, pada hari itu Evelyn seharusnya sudah melihat dirinya. Yang membuat Jensen marah adalah Jay Smith berhasil melarikan diri dari hukum lagi. Terlebih lagi, bukankah Elena yang mengatakan bahwa Jay Smith telah dihukum? Elena berbohong padanya. Evelyn, jangan takut, beban pikiranmu adalah Jay Smith. Kamu ingin melihatnya dihukum oleh hukum yang berlaku. Kamu ingin mencari keadilan untukmu, juga gadis yang menderita sama sepertimu. Jika kamu ingin melepaskan masalah hatimu, kamu hanya bisa memberanikan diri dan bersaksi. Jensen terus menasihati, keadilan Tuhan memang terjadi perlahan tapi pasti.
Orang-orang seperti Jay Smith pasti akan menerima balasannya, terhadap dirimu sendiri, juga terhadap keluargamu, dan juga untuk mereka. Pak Jensen. Evelyn tiba-tiba menatap tajam Jensen, tapi tubuhnya sangat gemetar. Tiba-tiba dia menangis, lalu bersembunyi di bawah kelambu dan berhenti bicara. Evelyn. Naura dan yang lainnya buru-buru berteriak. Sudahlah, biarkan dia tenang. Jensen tahu bahwa ini tidak boleh dipaksakan terlalu cepat. Jika tidak, maka akan menjadi bumerang. Setelah itu, mereka menghindari bibi asrama dan meninggalkan gedung. Jensen menelepon Farrell, mengatakan resep untuk menenangkan saraf dan meminta Farrell untuk membawakan beberapa resep dari aula Singlin. Evelyn sangat menyedihkan, Jay Smith ini benar-benar bajingan. Mata Diana berkaca-kaca dan penuh dengan kemarahan. Saat itu, Jay Smith datang ke rumah keluarga Lawrence untuk pertama kalinya karena ingin mengejar Elena. Dia berpakaian bagus, lembut, memiliki kemampuan dan bermoral. Namun, tidak disangka bahwa dia akan menjadi binatang yang bermain-main dengan wanita. Kakakmu yang menangani ini, kamu harus kembali dan bertanya padanya. Kemarahan Jensen mendidih dan dia merasa salah menilai Elena. Tadinya dia berpikir bahwa Elena adalah wanita yang membenci kejahatan. Karena karakter yang lugas dan sopan itu, Jensen perlahan-lahan jatuh cinta padanya. Tetapi ketika Jay Smith melarikan diri dari hukum, Elena tidak memberitahunya. Apakah Elena merasa tidak tega karena Jay Smith adalah teman sekelasnya? Aku akan pulang bersamamu dan bertanya pada kakakku tentang pendapatnya. Diana mengangguk. Naura, Farrell akan mengirimkan obatnya nanti. Kamu bisa membantu memasaknya. Ingat, rebus 3 mangkuk air dalam satu wadah dengan api kecil, hanya 3 kali sehari. Aku akan datang melihat kondisinya besok. Jensen menjelaskan kepada Naura lalu pergi. Di sisi lain saat ini, di bangsal mewah VIP. Jay Smith berbaring dengan wajahnya yang terlihat garang. Ayah, aku sudah direndahkan, kamu harus membalasnya untukku. Di depannya duduk seorang pria paruh baya berpakaian rapi. Dia sedang mengisap cerutu dan sedikit menyipitkan mata. Asap memenuhi udara di atasnya, memberikan perasaan yang mendalam. Kamu satu-satunya penerus di keluargaku, dan kamu telah direndahkan. Bukankah ini juga merendahkan keluargaku? Jangan khawatir, ketika pusat perhatian masalah ini berlalu, aku akan membuat orang-orang ini membayar atas apa yang sudah mereka perbuat. Dia adalah Jay Smith, ayah Jay Smith. Di sampingnya, paman dari keluarga Smith juga ada, semua penuh kemarahan. Bocah ini benar-benar tidak tahu diri. Bisa-bisanya dia mencelakai Jay Smith hingga seperti ini. Paman kedua dari Jay Smith ini berkata, namun, masalah ini masih menjadi pusat perhatian. Jay Smith ini harus tetap tidak menarik perhatian. Pengacara sudah menyelesaikannya. Jika seseorang datang untuk menuntut, Jay Smith hanya akan dihukum karena kejahatan ringan saja. Jika kamu mau mengurusnya, kamu bisa keluar dalam beberapa bulan. Selain itu, Jay Smith sekarang terluka dan mengajukan permohonan pembebasan bersyarat medis. Saat lukanya sembuh, masa di penjara sudah berakhir, setidaknya kamu tidak perlu menderita di penjara. Darwin mengangguk, tidak peduli berapa bayaran yang para pengacara inginkan, tidak boleh kurang 1 peser pun. Oh iya, bagaimana dengan pena perekam yang menjadi bukti itu? Lalu bagaimana dengan saksi perempuan itu? Meskipun pena perekam adalah bukti, tetapi dia dipaksa untuk mengatakannya. Jadi, ini bukan bukti yang kuat, sebaliknya saksi perempuan itu yang akan menghadapi masalah, kata paman kedua. Apa yang kamu takutkan? Wanita itu menerima uangku. Aku harus menuntutnya karena penipuan. Jay Smith yang berbaring di atas tempat tidur berkata dengan marah. Pengacara sekarang membuat keributan tentang hal ini. Jadi, hakim tidak percaya dengan semua yang dikatakan saksi perempuan itu. Bagaimanapun, transaksi uang bukanlah penipuan, tapi hati-hati jika saksi perempuan itu keluar lagi untuk membatalkan pengakuan. Jay Smith menambahkan, meskipun kami mengancam saksi, saksi juga takut dan tidak berani keluar, tapi tetap berhati-hatilah. Jika dia berani keluar dan melakukannya, habiskan saja dia. Darwin yang diam, tiba-tiba berkata dengan dingin, siapa lagi yang ada di keluarganya? Beri dia ancaman dan beritahu dia bahwa bencana akan keluar dari mulutnya. Kak, serahkan padaku. Louis Smith mengangguk. Ya sudah, jangan terlalu khawatir dengan penyakit Smith muda. Sekarang perkembangan medis berkembang dengan pesat,
pasti akan ada jalan. Lebih baik kita pulang saja, menenangkan orang tua. Beberapa hari ini sudah merepotkan mereka. Mereka ketakutan setiap hari. Darwin berdiri dan berkata ke semuanya. Semua orang menghela napas lega dan merasa sedih memikirkan orang tua mereka yang khawatir di rumah. Kakek dan nenek Jay Smith sudah tua. Seharusnya mereka sudah menikmati masa tua mereka, tetapi ada kejadian ini. Jay Smith hanya membuat kesalahan kecil, tapi orang-orang miskin ini bersatu untuk menekannya. Mereka iri pada orang kaya. Benar, anak itu masih kecil. Siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan? Mempermasalahkan hal kecil seperti itu sungguh menjijikkan. Mereka berjalan sambil berbicara, merasa marah. Di dalam bangsal perlahan-lahan tersisa Jay Smith sendirian. Dia duduk di tempat tidur sambil mencibir. Elena, kamu juga ingin menuntutku sampai mati? Mimpi saja kamu. Aku akan menganggap tidur di sini sebagai liburan, sungguh enak, aku akan keluar dalam waktu kurang dari 3 bulan. Ketika saatnya tiba, aku akan memperlihatkan apa yang seharusnya kamu bayar atas perbuatanmu. Dan Jensen, kamu berani menyia-nyiakan kesabaranku. Aku ingin kamu mati. Evelyn, si itu, aku hanya memperkosamu, tetapi kamu benar-benar membesarkan masalah ini. Ketika aku keluar, aku akan membunuh orang tuamu. Di sisi lain, Jensen menunggu Elena pulang kerja hingga sore hari. Dia kembali dengan tubuh yang lelah. Namun, begitu dia kembali, dia melihat ada yang tidak beres dengan suasananya karena Jensen dan Diana sama menatapnya dengan wajah yang terlihat serius. Ada apa dengan kalian? Elena mengerutkan keningnya. Ada apa? Elena, aku tanya padamu, ada apa dengan Jay Smith? Di mana Jay Smith sekarang? Jensen berkata dengan suara rendah. Jay Smith? Jantung Elena berdebar kencang dan akhirnya menghela napas. Sepertinya kalian semua sudah tahu bahwa dia sekarang berada di bangsal VIP Rumah Sakit Medika. Bangsal VIP? Jensen mengangkat alisnya, Evelyn sampai tidur sambil berjalan karena Jay Smith. Dia gelisah dan semangatnya hilang. Jay Smith malah menikmati suasana di bangsal VIP? Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu seperti ini? Mana keadilanmu? Mana janjimu? Mana hati nuranimu? Jensen, jangan berteriak padaku. Elena lelah setelah seharian bekerja, akhirnya dia dimarahi oleh Jensen ketika dia pulang. Suasana hatinya pun langsung memburuk dalam sekejap. Apa yang salah dengan aku yang membentakmu? Elena, jangan biarkan aku merendahkanmu. Jensen berkata dengan marah. Kenapa kamu merendahkanku? Apakah kamu berani merendahkanku? Elena mengertakkan giginya. Sudah cukup lama Jensen bersikap baik dan membiarkannya melakukan segalanya. Ini adalah pertama kalinya Jensen mengatakan dia merendahkannya. Episode 178. Kakak ipar, jangan terlalu emosi. Dengarkan dulu penjelasan dari kakak. Diana awalnya berniat untuk membantah Elena, tetapi dia merasa bahwa kakaknya pasti menyembunyikan sesuatu. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Aku adalah seorang polisi, itu benar. Namun, aku bertanggung jawab untuk menangkap penjahat dan memberikan bukti. Bukan kuasaku untuk memutuskan hukumannya. Elena berkata dengan perlahan, dalam kasus Jay Smith, seseorang datang untuk menanggung kesalahannya. Orang ini juga ada di villa hari itu. Dia bilang dia dalangnya. Kami tidak punya cukup bukti untuk menuntut Jay Smith. Lalu, kenapa kamu berbohong padaku? Apakah kamu ingin berbohong padaku selama sisa hidupmu? Kalau begini, bagaimana aku bisa menjelaskan kepada Evelyn? Bagaimana aku bisa menjelaskan kepada gadis-gadis yang ditindas itu? Suara Jensen sangat pelan tapi bermartabat. Evelyn awalnya adalah seorang gadis yang ceria dan memiliki masa depan yang cerah. Akibat dari itu, dia dicekalai hingga menjadi seperti ini. Orang tuanya adalah pekerja yang di PHK. Satunya menjual makanan pagi di pinggir jalan, sedangkan yang lainnya memungut sampah. Aku tidak bisa membiarkan keluarga kecil yang menyedihkan ini dihancurkan begitu saja. Jensen, alasan mengapa aku tidak memberitahumu adalah karena aku tidak ingin kamu menjadi impulsif. Sekarang kita berada dalam masyarakat di mana ada aturan hukum yang berlaku. Apalagi yang bisa kamu lakukan? Elena juga dengan marah berkata, apakah kamu pikir aku tidak ingin menjaga keadilan? Namun, apa yang bisa aku lakukan? Selain itu, kamu hanyalah seorang dokter,
kamu hanya bertanggung jawab untuk menyelamatkan orang. Selebihnya, bukanlah otoritasmu. Jangan marah padaku. Ingat, Evelyn dan kamu baru saja bertemu secara kebetulan. Aku seorang dokter ahli, tetapi aku tidak mau kalau hanya mengobati penyakitnya secara fisik saja. Aku lebih ingin mengobati sakit hati pasien. Selama Evelyn adalah pasienku, aku bertanggung jawab atas dirinya. Jensen pergi dengan marah dan membanting pintu. Mereka adalah pasangan yang harmonis, kenapa harus bertengkar? Di lantai atas, Zachary dan yang lainnya juga khawatir. Mereka sudah menikah lebih dari setahun tapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat Jensen bertengkar dengan Elena. Elena, kapan kamu bisa mengubah temperamenmu? Apa kamu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan tenang? Ibu Mai langsung menegurnya dari lantai 2. Elena sangat kesal. Setelah melihat ibunya yang kemudian menyalahkan dirinya sendiri, dia menutup pintu dengan penuh amarah. Kak, kamu juga jangan menyalahkan kakak ipar. Dia lebih membela keadilan daripada dirimu. Dia lebih membenci kejahatan daripada kamu karena dia adalah seorang dokter. Diana tiba-tiba berkata, masalah ini, kamu yang salah. Kakak ipar terus mengikuti perkembangan kasus ini dan mencoba yang terbaik untuk membantu. Namun, kamu berbohong kepadanya. Meskipun aku tahu kamu telah berusaha sebisa mungkin, tetapi aku yakin bahwa kamu tidak berusaha sepenuh hati. Kamu hanya mendengarkan keputusan hukum dan tidak berniat untuk menemukan lebih banyak bukti sama sekali. Kakak ipar juga baru marah besar untuk pertama kalinya setelah masuk ke dalam keluarga Laurence ini, tetapi aku mendukungnya karena aku juga bertemu dengan Evelyn hari ini. Dia diintimidasi dan diancam, dan kamu tidak melindunginya. Pembalasan Tuhan memang perlahan, tetapi pasti. Namun terkadang, keadilan akan hilang karena kamu yang belum berusaha dengan keras. Diana juga pergi setelah menuturkan sepatah kata itu. Elena yang berdiri di sana, akhirnya berbaring lemas di ranjang. Bagaimana dia mungkin tidak ingin membawa Jay Smith ke ranah hukum? Bagaimanapun juga, mereka ini adalah masyarakat hukum. Tidak peduli seberapa kuat dia, tidak peduli seberapa terampil dia tidak bisa lepas dari belenggu hukum. Dan dia menyadari bahwa sejak dia menikahi Jensen, Jensen selalu menjadi pria yang baik dan sangat baik kepadanya. Dia telah membiarkannya melakukan segalanya, tetapi hari ini dia marah padanya untuk yang pertama kalinya. Apa alasannya? Sebagai seorang pria, dia bisa membiarkan istrinya melakukan apa saja, tetapi tidak bisa melepas prinsipnya begitu saja. Setelah Jensen meninggalkan rumah keluarga Laurence, dia tidak pergi kemana-mana, tapi kembali ke villa puncak Bukit Merkuri. Dia duduk di balkon, menatap laut di kejauhan. Tuan Jensen, kamu pasti sedang pusing memikirkan Jay Smith. Aku telah melihat kasus ini. Saat ini, tidak mungkin untuk menuntutnya, kecuali bukti baru dapat ditemukan, contohnya Evelyn. Tiba-tiba, ada suara dingin yang terdengar dari belakangnya. Evelyn sedang memiliki beban pikiran. Apakah dia akan bangkit, itu masih sangat sulit dipastikan. Terlebih lagi, dengan kondisinya saat ini, Jay Smith dan yang lainnya akan mengatakan bahwa Evelyn memiliki masalah mental dan kesaksiannya menjadi tidak valid. Jensen tahu bahwa di belakangnya ada panah. Namun, Evelyn adalah satu-satunya saksi, dan dia masih bisa menjadi saksi jika lolos pemeriksaan kejiwaan. Kamu benar. Sekarang, orang yang bisa membawa Jay Smith ke pengadilan dan menyelamatkan dirinya sendiri adalah Evelyn. Jensen mengangguk dan tidak banyak bicara lagi. Apakah Evelyn bisa keluar untuk bersaksi atau tidak, ini adalah pilihan Evelyn. Tapi hal yang membuat Jensen merasa tidak rela adalah, Elena dan yang lainnya tidak membantu sedikit pun saat mereka tahu Jay Smith berhasil melepaskan diri dari hukum. Dia tidak berbicara sepanjang malam. Keesokan paginya, hujan mulai turun. Telepon Jensen tiba-tiba berdering. Pak Jensen, aku Evelyn. Bisakah aku bertemu denganmu? Bisa. Jensen mengkhawatirkan kondisi penyakit Evelyn dan bergegas pergi. Meskipun hujan di trotoar jalan kota Asmenia, tapi karena hari ini adalah akhir pekan, ada banyak orang. Segala jenis motif payung terlihat di sepanjang jalan. Ketika Jensen tiba, dia melihat Evelyn dari kejauhan. Dia memegang payung putih dan mengenakan gaun hijau. Tubuhnya yang kurus di tengah hujan, terlihat murni dan lembut, membuat orang tidak bisa menahan keinginan untuk melindunginya. Pak Jensen. Melihat Jensen datang, Evelyn langsung melambaikan tangannya.
Jensen diam-diam melihat wajah Evelyn dan menyadari bahwa dibanding kemarin, kondisi mentalnya membaik. Evelyn, kamu terlihat jauh lebih baik. Apakah kamu sudah minum obat dengan benar? Jensen bertanya. Evelyn menjulurkan lidahnya, mengembalikan penampilan gadis bersinar seperti biasanya. Sudah aku minum, tapi obat itu benar-benar pahit. Rasa pahit menandakan obat yang bagus. Jensen tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, mengapa kamu mencariku? Pak Jensen, kemarin aku bermimpi melihat gadis-gadis yang diintimidasi seperti aku. Mereka semua mendukungku dan ingin aku menemukan keadilan bagi mereka. Aku kira selama ini, mungkin aku yang disiksa oleh mereka, atau kemungkinan besar hati nuraniku yang menyiksa aku sendiri. Evelyn tersenyum dan berkata, jadi, aku memutuskan untuk berdiri dan bersaksi melawan Jay Smith lagi. Betulkah? Jensen merasa sangat senang. Iya, aku sudah memutuskannya. Ini juga hal paling berani yang pernah aku lakukan dalam hidupku. Kamu tahu, ketika aku membuat keputusan ini, aku merasa bahwa masalah yang selama ini menggangguku telah hilang. Aku merasa sangat nyaman dan tenang. Evelyn tersenyum memperlihatkan dua lesung titik yang indah di wajahnya. Karena, inilah masalah yang membebani hatimu. Jensen tahu alasannya. Namun, sakit hatiku disembuhkan oleh Pak Jensen yang pantas dikenal sebagai dokter yang hebat. Evelyn menjulurkan lidahnya. Pada saat yang bersamaan, teleponnya tiba-tiba berdering. Setelah itu, wajahnya langsung memucat dan tanpa sadar teleponnya jatuh ke tanah. Evelyn, ada apa? Jensen melihat perubahannya. Rumahku, kebakaran, ayahku masih di rumah. Suara Evelyn penuh dengan ketakutan, ini Jay Smith, pasti Jay Smith. Dia bilang dia akan bertindak terhadap keluargaku. Dirinya yang baru saja berseri tiba-tiba kembali terlihat sakit lagi, seluruh tubuhnya terlihat gemetar karena gugup. Evelyn, tidak apa-apa, Bapak ada di sini. Jensen buru-buru menahan Evelyn yang akan pingsan, tetapi pada saat ini, dia merasakan niat membunuh yang fatal muncul di sekitarnya. Kode 179. Tidak. Jensen meraung, seperti menuju ke dunia lain. Dia dapat merasakan datangnya bahaya itu. Tanpa sadar, telapak tangannya terentang dan menahan belakang tubuh Evelyn. Kemudian, dia mendengar suara dua petasan yang memekakkan telinga. Setelah suara ini, Jensen menyadari bahwa telapak tangannya memanas dan tanpa sadar dia memegang sesuatu yang menunggunya membukanya. Ternyata itu peluru. Pada saat kritis sebelumnya, Jensen tidak menyadari semua tindakannya, tetapi dia benar-benar menangkap peluru. Tapi, kenapa tiba-tiba ada peluru? Jensen tiba-tiba menatap Evelyn di sampingnya dan melihat gaun biru Evelyn tiba-tiba bermekaran beberapa bunga merah. Semua bahkan tepat pada dadanya. Wajah Evelyn pucat seperti kertas dan tubuhnya terduduk tak berdaya. Evelyn, kamu baik-baik saja, kan? Jensen buru-buru menahan Evelyn. Dia tahu seseorang membunuh Evelyn dan melepaskan dua tembakan berturut-turut. Meski tembakan pertama ditangkap oleh Jensen secara acak, Jensen tidak bisa menangkis tembakan kedua. Pak Jensen, aku tahu aku pasti akan mati jika aku memberanikan diri bersaksi. Evelyn yang berada dalam pelukannya tersenyum dan darah mengalir ke seluruh lantai dan sepanjang roknya. Orang-orang di sekitarnya berteriak histeris, semuanya panik. Namun, Jensen tidak bisa mendengarnya. Dia hanya bisa mendengar suara Evelyn. Dia berteriak dengan panik, tidak apa-apa. Bapak adalah seorang dokter. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Pegang Polygonum multiflorum ini. Dia mengeluarkan irisan Polygonum multiflorum dari kotak obat, mengeluarkan jarum perak dan menancapkan jarum dengan cepat. 12 jarum yin-yang, jarum suntik kupu-kupu. Namun, melemahnya vitalitas Evelyn tidak bisa dihentikan sama sekali karena hatinya hancur. Tidak, aku adalah seorang dokter. Aku adalah Dr. Jensen yang hebat. Jensen tampak menggila. Dia menyingkirkan jarum perak dan ingin menggunakan 9 jarum. Namun, vitalitasnya tidak cukup untuk mendukungnya. Teknik jarumnya kacau. Pada saat ini, telapak tangan yang lemah tiba-tiba memegang tangan Pak Jensen. Itu adalah Evelyn. Dia memandang Pak Jensen sambil tersenyum, Pak Jensen, meskipun aku sekarat, aku menemukan bahwa seseorang dapat melihat melalui kematian, kemudian melakukan apa yang ingin dia lakukan.
Ketika dia mati, dia tidak akan takut, tapi itu melegakan dan menghiburnya. Terima kasih. Pada kenyataannya, saat aku melihatmu di Villa J. Smith, aku tahu bahwa Pak Jensen adalah orang yang baik. Aku juga percaya bahwa keadilan mungkin akan datang terlambat, tetapi tidak pernah gagal ditegakkan. Setelah mengatakan ini, tangan kecilnya yang memegang pergelangan tangan Pak Jensen akhirnya terjatuh melemas. Di tengah hujan, Jensen memeluk Evelyn dengan tenang. Rambutnya basah karena hujan dan menempel di dahinya. Namun, matanya yang ditutupi oleh rambutnya menambahkan kesan tampilan pembunuh yang mengerikan. Keadilan Tuhan akan datang perlahan tapi pasti. Beberapa orang dapat melarikan diri melalui celah dalam hukum, tetapi itu tidak berarti Tuhan akan tinggal diam. Setelah tidak tahu berapa lama waktu berlalu, mobil polisi akhirnya tiba, lalu terdengar suara yang tidak asing, itu Elena. Elena, kamu akhirnya datang. Jensen menggendong Evelyn dan tersenyum pada Elena. Tapi senyuman ini membuat Elena merasakan sakit hati yang tak bisa dijelaskan. Dia sudah pergi, dia tergesa-gesa pergi, terlalu tergesa-gesa sampai aku tidak bisa menyelamatkannya. Jensen berjalan melewati Elena begitu saja, suaranya terdengar sangat ringan tapi diiringi dengan suara tangisan. Sama seperti seorang dokter, dia menyaksikan pasien yang kondisinya secara bertahap menurun, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jensen. Elena juga membiarkan hujan membasahi tubuhnya, matanya diam-diam berkaca-kaca. Lingkungan telah dikosongkan. Orang juga melihat pemuda yang menggendong gadis muda itu sedang berjalan keluar, tidak tahu mengapa, tetapi melihat penampilan dingin pemuda itu, mereka juga merasa sedih. Sebelumnya, mereka juga melihat bahwa pemuda ini adalah seorang dokter, tetapi dia tidak dapat menyelamatkan pasiennya, jadi itu sungguh menyakitkan. Pak Jensen. Wakil Ketua Jeffrey meminta seseorang untuk mengambil alih Evelyn yang berada dalam pelukan Jensen, lalu menghela napas dan menatapnya sambil berkata, "Maaf, ini salah kami. Kami tidak melindungi saksi dengan baik." Jensen mengangguk, tidak berbicara, selangkah demi selangkah berjalan pergi. Setelah cukup lama, Jensen kembali ke puncak Bukit Merkuri, berbaring di balkon, menyaksikan laut yang dipenuhi hujan di kejauhan. Mereka juga sudah mencoba yang terbaik. Beberapa hal bukanlah sesuatu yang bisa mereka putuskan. Adapun Tuan Jensen, meskipun kamu seorang dokter yang hebat, nyawa manusia terkadang tidak bisa dikendalikan. Lakukan yang terbaik dan ikuti takdirnya saja. Tiba-tiba, terdengar suara panah di belakangnya. Panah itu adalah seorang pembunuh. Dia jelas terbiasa dengan perpisahan hidup dan mati ini. Namun, dia tahu bahwa Jensen tidak dapat menerimanya saat itu. Bagaimanapun, Jensen hanyalah seorang pemuda yang baru saja lulus dari universitas. Keterampilan medisnya sangat baik, tetapi dia tidak terlalu mengenal masyarakat dan dunia ini. Evelyn adalah pasienku. Sebagai dokter, aku akan bertanggung jawab padanya sampai akhir. Dia percaya bahwa keadilan mungkin datang terlambat, tetapi tidak pernah gagal untuk ditegakkan. Mata Jensen terlihat dihiasi cahaya dingin dan masih menatap laut yang jauh, panah. Aku beri waktu 3 hari kepadamu untuk menemukan semua bukti kriminal dari keluarga J. Smith dan mencari tahu kamar rumah sakit mana J. Smith berada. Baik, Tuan Jensen. Panah tentu saja adalah kepercayaan Jensen. Lagi pula, orang akan selalu tumbuh dewasa. Pak Jensen, menurutku dengan keahlianmu itu, kamu harus merekrut beberapa orang dengan kekuatan unik. Terkadang kamu harus bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan istrimu. Panah berbalik, tapi tiba-tiba berhenti. Aku mengerti. Di bangsal VIP rumah sakit Jenskins, 2 wanita muda berpakaian perawat bersandar pada J. Smith di ranjang rumah sakit. Salah satunya memegang gelas dan yang lainnya memegang anggur. Mereka tersenyum dan memberi makan J. Smith. Tuan muda J. Smith, kamu sangat nakal. J. Smith dengan wajah nyaman memasukkan tangannya ke pakaian merah muda perawat itu, pada saat yang sama tertawa. Tuan muda ini akan bebas, haha, Tuhan memang adil. Orang baik sepertiku ini, bagaimana bisa masuk penjara? Dia merasa senang dan menguatkan genggamannya hingga menyebabkan 2 perawat berteriak. J. Smith merasakannya, tapi sebelum dia sempat bergerak, keringat di dahinya menetes seperti hujan, dia merasa kesakitan. Tuan muda J. Smith, kamu baik-baik saja, kan? Kedua perawat itu memandang J. Smith dengan cemas tapi diam-diam membencinya.
Orang ini tidak berguna tapi masih punya waktu luang untuk melakukan hal-hal ini. Sekarang lukanya pasti terbuka kembali. Pergi. Jay Smith sangat tidak senang sampai dia hampir ingin membunuh orang. Salah satu bagian terpenting dari tubuhnya sudah diinjak hancur dan tidak bisa lagi menikmati kesenangan itu sepanjang hidupnya. Dia tidak tahu bagaimana melanjutkan hidupnya. Tuan muda Jay Smith, jangan khawatir. Teknologi masa kini sangat maju, pasti akan ada jalan. Kedua perawat itu berujar sambil tersenyum, tetapi hati mereka mencibir. Orang yang suka bermain wanita sepertimu ini pantas mendapatkannya. Tuan muda Jay Smith, ada seseorang datang berkunjung. Pria itu bernama Jensen, bolehkah dia masuk? Saat ini, pengawal di luar masuk dan berkata dengan hormat. Jensen. Jay Smith tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sepertinya, dia akhirnya bertemu dengan sebuah hal yang baik. Biarkan dia masuk. Jay Smith pasti akan membiarkan Jensen masuk. Jensen juga tidak bisa menyentuhnya. Terlebih lagi, dia juga ingin melihat wajah marah Jensen. Silakan masuk. Seorang pengawal mengundang Jensen masuk, tetapi dia juga terus memperhatikan Jensen untuk mencegah Jensen melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Setelah Jensen masuk, dia tidak mengatakan apa-apa selain menatap Jay Smith sambil tersenyum. Episode 180. Jensen, kamu datang juga. Jay Smith melirik Jensen dari atas sampai bawah. Semakin dia melihatnya, semakin dia merasa bahagia. Ketika dia melihat Jensen tidak berbicara, dia berinisiatif untuk membuka mulutnya dan berkata, apakah kamu terkejut? Ya, tuan muda ini dibebaskan. Hahaha, Jensen, kamu adalah dokter yang sangat baik, tetapi apa yang dapat dilakukan dokter? Masyarakat ini bergantung pada uang, keterampilan medismu tidak berguna. Jay Smith, keadilan Tuhan memang datang perlahan tapi itu pasti. Jensen tidak marah, hanya menggelengkan kepalanya dan tersenyum, lalu mendekati ranjang Jay Smith. Berhenti. Pengawal mencoba menghentikan Jensen. Tidak apa-apa, biarkan dia kemari. Aku yakin dia tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Jay Smith tidak peduli dan melambaikan tangannya. Dia percaya bahwa Jensen sama sekali tidak berani menyentuhnya karena ada kamera di bangsal ini. Dia terus tertawa, Evelyn sudah mati. Kamu pasti sangat marah, bukan? Sekarang, aku ingin lihat bagaimana kamu bisa menuntutku. Ngomong-ngomong, pengacaraku telah membantuku menangani semuanya. Awalnya, aku paling hanya dijatuhi hukuman berat atas percobaan pemerkosaan, tetapi namaku sudah dibersihkan. Pengacaraku mengatakan bahwa aku hanya melihat Elena mabuk, jadi aku hanya merawatnya. Hahaha, untuk wanita yang mainkan, sudah ada orang yang menanggung semua kesalahan itu. Jensen, apakah kamu sangat marah? Bukankah kamu mengatakan bahwa keadilan Tuhan datang perlahan tapi pasti? Datang dan tangkap aku. Jay Smith berkata dengan semakin bangga. Wajah jelek itu, bahkan perawat di sampingnya pun tidak sanggup melihatnya. Yang mengejutkan Jay Smith adalah, Jensen masih tidak menunjukkan sedikit pun ekspresi marah. Wajahnya sangat tenang, bahkan ketenangannya itu terlalu berlebihan. Tiba-tiba, Jensen perlahan-lahan mendekati Jay Smith, menepuk lengannya dan berkata, Jay Smith, orang-orang melakukannya, tetapi langit mengawasinya. Jangan berpikir jika hukum tidak dapat mengurusimu, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Berhati-hatilah langit menarik nyawamu. Jay Smith tidak bisa menahan diri untuk tidak marah. Tapi sekarang ini Jensen tidak marah, tapi dia mengancamnya sangat berbeda dari naskah yang dia bayangkan. Ada apa dengan Tuhan? Tidak ada yang akan bisa menarik nyawaku. Aku beritahu kamu, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan uang dalam masyarakat masa kini. Jika aku punya uang, membunuh orang sekalipun bukan masalah. Kamu hanya seorang dokter kecil. Apakah kamu punya cara untuk menghadapi diriku? Jay Smith memandang Jensen dengan dingin. Jensen juga tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berbalik pergi. Hahaha, Jensen, apa kamu merasa sangat tidak berguna? Biar ku beritahu, masalah ini belum berakhir. Cepat atau lambat, istrimu akan menjadi milikku, dan kamu, aku akan membunuhmu, cepat atau lambat. Melihat Jensen terus terdiam, Jay Smith merasa sangat riang dan berteriak penuh kemenangan. Ketika Jensen keluar dari bangsal, kebetulan ada seorang pria paruh baya berjalan ke arahnya.
Dia memandang Jensen dengan dingin, kamu adalah Jensen yang merendahkan anakku, kan? Anakku benar. Ini belum berakhir. Kamu harus jaga dirimu. Ngomong-ngomong, izinkan aku mengingatkanmu bahwa kamu itu hanya seorang dokter kecil, tidak akan pernah bisa bersaing dengan keluarga Smith. Orang ini adalah ayah Jay Smith, Darwin. Dia tahu bahwa putranya disakiti oleh Jensen. Dia tahu bahwa Jensen pasti sangat tidak rela, tapi apa gunanya? Sekarang dia pasti sangat marah. Jensen menatapnya, masih tetap tidak berbicara, dan pergi menyusuri koridor. Dasar sampah! Darwin masih marah. Jika bukan karena masalah yang baru saja terjadi dan tidak seharusnya dipersulit, dia pasti sudah memperlihatkan kemampuannya kepada Jensen. Di sisi lain, setelah Jensen meninggalkan rumah sakit, dia langsung kembali ke puncak Bukit Merkuri, kemudian berdiri di balkon. Ada jimat di tangannya. Jimat itu dipotong menjadi bentuk orang kecil olehnya. Pada saat yang sama, rambut muncul di jari Jensen, ini merupakan rambut Jay Smith. Jensen mungkin terlihat tidak sengaja menepuk lengan Jay Smith sebelumnya, tetapi tujuannya adalah untuk mendapatkan rambut ini. Tuan Jensen, apakah kamu akan mulai? Panah tiba-tiba muncul di belakang dan melihat Jensen dengan perasaan terkejut. Dia mengira Jensen hanya mahir dalam bidang medis, tidak disangka Jensen masih bisa melakukan teknik magis. Dia pun mengingatkannya, aku ingat dengan benar, ada aturan dalam seni bela diri tradisional, orang penganut Taoisme tidak bisa menyerang orang biasa. Omong kosong. Ketika istriku mendapat teknik mengusir hantu yang disebut seni bela diri tradisional, malah tidak maju untuk menghentikannya. Jensen mendengus dingin, dia memusatkan profound ki-nya, lalu menggigit ujung jarinya, sentuhan esensi darah muncul di jari telunjuknya, dan kemudian mengukirnya pada jimat kertas kuning. Melihat gerakan Jensen yang sudah dikenalnya, panah diam-diam terkejut. Baru kemudian, dia menemukan bahwa keahlian Jensen lebih hebat dari yang dibayangkan. Sayangnya, dia tersembunyi di kota yang kecil, bakatnya ini sedikit disia-siakan. Saat ini, di bangsal VIP rumah sakit Jenskins. Darwin tersenyum dan berkata, Jay Smith, jangan khawatir, aku sudah mengurusnya. Orang-orang yang terkait dengan masalah ini semua akan menyesalinya. Kami, keluarga Smith baik kepada orang-orang, tetapi orang-orang ini berani menggertak kita. Ini sungguh konyol. Kita dapat mengambil sebagian kecil dari harta kita dan mereka akan langsung dipermainkan. Ayah sungguh hebat. Jay Smith mengangguk senang. Aku akan keluar dari rumah sakit dalam beberapa hari. Kakek dan nenek mengkhawatirkanmu. Masalahmu ini membuat mereka takut selama beberapa hari. Ketika kamu pulang, kamu harus berbakti kepada mereka. Darwin berjalan ke arah Jay Smith dan mengusap kepalanya. Ayah, ini bukan urusanku. Para pelacur itulah yang bersikeras membesarkan masalahnya, tetapi aku berjanji padamu untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan kakek dan nenek ketika pulang nanti. Jay Smith mendongak dan tersenyum. Kata-kata itu membuat Darwin merasa sangat puas. Jay Smith masih muda. Dia tidak tahu seberapa kejam dunia. Dia juga tidak tahu bahwa banyak wanita murahan di masyarakat ini yang ingin menikah dan menjadi bagian keluarga Smith demi uang. Setelah pengalaman ini, Jay Smith seharusnya bisa melihat dengan jelas masyarakat yang jahat. Memikirkan hal seperti ini, Darwin tiba-tiba merasa lega dalam hati. Badai kali ini akhirnya berakhir. Tetapi pada saat ini, ekspresi Jay Smith yang patuh tiba-tiba berubah. Tenggorokannya terus mengeluarkan suara aneh, kepalanya juga terangkat, mulutnya terlihat menganga lebar, matanya memutih, dan dia terus berseru seperti katak. Darwin terkejut dan berseru, Jay Smith, apa yang kamu lakukan? Ah! Kedua perawat di dekatnya juga berteriak. Ah, ayah! Tiba-tiba, Jay Smith menundukkan kepalanya dan menerkam Darwin seperti orang gila. Lalu, dia meraih lengan Darwin dan merobek sepotong daging. Tanganku! Darwin hampir pingsan karena kesakitan dan duduk terjatuh di lantai. Matanya melihat Jay Smith dan dia menyadari bahwa Jay Smith telah turun dari tempat tidur seperti setan. Hentikan dia! Darwin tidak bisa menahan rasa sakit di tangannya dan berteriak sambil menunjuk Jay Smith. Baru setelah itu, para pengawal di bangsal bereaksi dan mencoba menahan Jay Smith. Pergi! Jay Smith mengaum keras.
Dirinya terlihat seperti baru sembuh dari penyakit serius tapi kekuatannya sangat besar. Dia menyapu seorang pengawal hanya dengan satu tangannya dan masih berusaha menyerang Darwin seperti orang gila. Ayah, tolong aku. Aku tidak bisa menahan diri, aku benar-benar ingin memakan dagingmu. Jay Smith naik ke badan kekar Darwin, tiba-tiba menggigit lengan Darwin yang lain, kemudian dengan paksa merobek sepotong dagingnya. Yang lebih menakutkan lagi adalah dia benar-benar menelannya. Ah! Darwin berteriak, tanpa sadar menyentuh asbak di atas meja dan ingin menghantam mati Jay Smith, tapi akhirnya dia menahan diri. Ini putranya, bagaimana dia mungkin melakukan ini?